Shalom. Haleluya. Kita bersyukur ada di rumah Tuhan pada malam hari ini, amin. Saya senang boleh kembali di IFJF Manado. Saya bersyukur untuk Pastor Abraham, Pastor Martha yang kembali membuka rumah Tuhan ini untuk saya boleh datang melayani saudara semua. Satu sukacita bersama-sama dengan saudara. Berapa baik yang siap mendengar firman Tuhan, lambaikan tangan saudara. Amen. Alright, kita buka firman Tuhan langsung saudara dari kitab. Open the book of Isaiah. Yesaya pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Malam hari ini saya mau share sama saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang the power of rest. Kuasa dari beristirahat. Dan saya bersyukur waktu tadi Pastor Abraham membuka doa beliau. Beliau mengatakan terima kasih Tuhan, 6 hari kami boleh bekerja. Dan hari ini di hari yang ke-7 kami boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Suatu saya dengar itu saya katakan yes Lord, this is the word that I have to share. Ini pesan yang saya harus sampaikan malam hari ini. Tapi waktu saya sedang mempersiapkan hati mau datang ke tempat ini sore tadi saudara, ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, and I believe this is the word of the Lord untuk saudara yang hadir. Ada satu pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada saudara, and this question, pertanyaan yang Tuhan tanyakan adalah ini. Apa ekspektasi hati saudara? What is the expectation of your heart? Saudara, manusia hidup di dalam ekspektasi, dan malam hari Tuhan bertanya, apa ekspektasi saudara? Sebab ekspektasi saudara menentukan apa yang menjadi pusat perhatian dan tujuan hidup saudara. Kalau kita datang ke gereja, but our expectation is in God's blessings, bahwa ekspektasi kita adalah di dalam berkat Tuhan, kita boleh beribadah, but ibadah kita sebetulnya bukan ditujukan kepada Tuhan. No, the expectation is in the blessing of God. Ekspektasi itu penting. Why do you pray? Why do you worship? Seringkali kita selalu terbiasa, apalagi kota Manado, kota Kristen. Jadi ibadah itu sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup. Kalau nggak pergi ibadah, kekristenannya nggak afdol, gitu ya. Kalau nggak kasih persembahan, kekristenannya nggak afdol. Kalau nggak melayani, kekristenannya nggak afdol. Kalau orang udah berkhotbah bertahun-tahun, kalau nggak berkhotbah, apalagi gembala, nggak afdol. Seringkali we miss the mark, karena bukan Yesus lagi yang kami ingini. Bukan Yesus yang kita kejar, but there is something. Entah itu adalah pujian dari orang, entah itu adalah approval dari pemimpin saudara, entah itu supaya saudara melakukan tabiat ibadah setiap hari Minggu, atau apapun itu. Dan ayat ini datang kepada saya sore hari ini. Saudara baca sama-sama dengan suara yang keras. Yesaya 20 ayat yang ke-5. Baca saudara dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Saudara, Ethiopia dan Mesir bicara tentang di mana dua bangsa ini penuh dengan kemakmuran. Bahkan in the time of Joseph, waktu seluruh dunia mengalami kekeringan, Mesir adalah tempat di mana orang bisa menemukan jawaban. Betul saudara? What is the expectation of your heart? Tapi firman berkata, di hari-hari ini, kalau ekspektasi kita bukan kepada Tuhan tapi kepada orang lain, if your expectation is in your church, if your expectation is in your family, kalau ekspektasi saudara kepada harta saudara, pekerjaan saudara, firman Tuhan berkata bahwa Ethiopia dan Mesir akan membuat engkau malu. It's time to return to God. Amin. Kembali kepada Tuhan. Gereja bisa penuh tapi isinya bukan orang, mayat. You have no mood to worship. Saudara lihat semua penyembah ada yang berlutut, ada yang nangis. Saudara bisa santai bleh di kursi saudara. Why do you come to church? What do you expect? Kalau Anda datang expect to please God, Anda expect untuk menyenangkan Tuhan, Anda expect untuk memberkati nama Tuhan, saya jamin saudara, saudara gak akan betah duduk diam di kursi saudara. You will have your hands lifted up. Tapi kalau orang ekspektasinya supaya diberkati,
you have no mood to worship. Kanda cuma taunya yang penting gue ibadah. Pulang selesai. Gue nanti berkatnya Tuhan, persembahan gue udah kasih. If our heart is in the wrong place, kalau ekspektasi kita salah, hidup kita alurnya pasti salah. But the word of the Lord malam hari datang pada setiap saudara, kembali kepada Yesus yang menjadi pusat perhatianmu. Yesus yang kamu rindukan, Yesus yang kamu ingini. Saya khotbah, makin lama makin sering khotbah. Saya bisa terlena karena makin seringnya khotbah. Saya bisa khotbah karena saya udah penuh banyak notes. Tinggal milih, hari ini saya mau ngomong apa. Saudara-saudara, hari ini datang di ibadah ini setelah 5 hari straight dari Singapura saya bicara di conference. Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa every time I hit the pulpit, I am responsible before the living God. Saya bisa try to pass 35 minutes, 40 minutes. Yang penting saya buka Alkitab. Tapi Tuhan ingatkan bahwa every time you serve me, have the right expectation. Ekspektasinya satu, to please the heart of God. Setiap saudara datang ke rumah Tuhan, ekspektasinya satu, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu butuh kedisiplinan. Why do you sing? Karena seringkali orang menyembah karena emosi. Kita puas kok nangis, so what mau nangis? Sini mau nangis saya tabok, pasti nangis. Nangis bukan barometer berarti Anda dijamah Tuhan loh. Banyak orang tiap kali altar call kejet-kejet. Hidupnya gak pernah berubah. Tahun depan saya datang ada lagi di altar call. Saya pengen tempeleng saudara. If you truly get a touch from Jesus, you don't have to cry, tapi your heart is crying to God. Your life will change. Karena saudara, Tuhan gak bisa ditipu pakai gimmick. Gak bisa. Ini kali kita kalau lagi menyembah, kita maunya apa? Merinding disco. Pergi ke diskotik, jangan ke gereja, salah tempat bro. What is our expectation? Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk expect kembali satu, yaitu berjumpa muka dengan Yesus. Dan Yesus mau merubah hidup kita. Amin. Yesus mau melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara dan saya. Dan ini bicara tentang agreement dengan Dia, mengizinkan Dia menuntun, memimpin langkah-langkah kita setiap hari. Amin. Nah, saya mau bicara malam hari tentang the power of rest. Apa itu rest? Saudara buka ayat firman Tuhan sama-sama dari Imamat pasal yang ke-23 1 sampai 3. Imamat pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Oke, saya boleh minta suara saya dikeraskan sedikit supaya saya gak terlalu harus ngoyo, karena saya suaranya udah to the max. Imamat 23 saudara, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Oke, saya bacakan buat saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Yang pertama saudara harus mengerti, banyak orang sering bilang, oh pastor ini adalah hari raya orang Yahudi. Enggak, perhatiin ayatnya dengan baik. Tuhan berkata di ayat yang kedua, dikatakan apa? Hari yang ditetapkan Tuhan. Bahasa Inggrisnya mantap. Bukan the feast of the Jews, the feast of the Lord. Ini perayaannya Tuhan. Kalau saudara dan saya terima darah Yesus, semua yang ada di firman yang Tuhan jadi milik saudara. Amin. Ayat yang ketiga ngomong apa saudara? 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Nah sekarang orang protes sabat itu yang dipermasalahkan harinya. Doktrin beda-beda, betul gak? Sabtu lah, Minggu lah. You know,
manusia itu seringkali membuat pikirannya pusing, otaknya itu pusing sendiri. Orang pusing sama orang-orang yang Yesusnya nggak ada di sono. Kalau kita baca firman, kita harus baca firman, setiap yang tertulis di sana selalu harus memunculkan Yesus. Amin. Because it's all about relationship. Sekarang ayat yang kedua, ini penting saudara. Sebelum saya jelaskan, ayat yang kedua. Saudara baca Markus pasal yang kedua, ayat 23 sampai 28. Oke, Markus pasal yang kedua, ayat 23 sampai 28. Waktu Yesus datang ke dunia ini, saudara, saya kasih pertanyaan. Orang percaya harus memiliki relationship dengan Tuhan, kenapa? Saya tuh bertanya loh. Waktu Yesus jalan di muka bumi ini, dia itu orang umur 30 tahun, bawa 12 orang yang umurnya di bawah 30. Dia ada dan muncul di tengah-tengah sebuah bangsa yang sudah membawa konsep ribuan tahun. Betul ya? Mereka taunya setiap tata cara ibadah ribuan tahun itu ibadah mereka with God, Yahweh. Out of the blue, orang umur 30 tahun, saya tahun ini 29, bedanya 1 tahun. Jadi bayangkan Yesus itu anak muda. Imagine, Yesus anak muda, bawa 12 orang, bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang yang pernah baca Taurat, tukang ikan. Umurnya antara 20 sampai 30. Dia datang, nyampein firman, ngomong kerajaan, ngomong tentang Injil yang bertolak belakang dari yang dipercayai orang Yahudi ribuan tahun. Saudara sekarang gampang sama saya ngeliat Alkitab bilang Yesus Tuhan yang benar. Tertulis, di zaman Yesus nggak ada Alkitab bro. Tahu gak yang bikin saya serem itu apa? Saya bertanya sama diri saya sendiri. Kalau saya ada di zaman Yesus, waktu Yesus muncul, anak 30 tahun sama anak-anak 12 yang di bawah 30, ngomong sesuatu yang ngelawan tradisi, ngelawan konsep, ngelawan pikiran, Anda kan bilang dia Mesias atau Anda bilang dia nabi palsu? Gemeter loh saya. Saya bayangkan saya di zaman Yesus, saya udah dikelotok otaknya, dicuci dari lahir bilang, semua peraturan, betul gak? Cara beribadah, muncul orang ini, bikin mujizat yang gak lazim, masih muda, gak berpengalaman, ngomong sesuatu yang ngelawan semua yang diisi Taurat. Maaf, banyak orang Kristen akan bilang, nabi palsu ini. Terus kita pikir ke gereja, berarti kenal Yesus, gigit jari. Enggak saudara. To know God, you need to have the Holy Spirit. To know God, Anda dan saya harus punya relationship dengan dia. Jangan sampai di akhir zaman Yesus muncul, karena kita kepatok sama teologi sendiri, kita bilang itu sesat, padahal itu Yesus. Tuhan punya masalah loh. Gereja punya visi berbeda, pemandangan berbeda. God has no problem. Dia udah kasih satu hukum yang gak bisa dilanggar, hukum kasih. So don't try to fight your theology, merasa Anda yang paling benar tapi gak bisa mengasihi. Omong kosong, get out. The true sign of a believer is how you love others. Kalau Anda berpikir Anda part of the best group, that is not the nature of Jesus. Amin. The character of someone who follows Christ itu menunjukkan bahwa orang ini pernah ada dengan Yesus. A life that is changed shows bahwa you are hanging out with Jesus. Don't be impressed karena knowledge-nya tahu banyak. Pertanyaannya, Anda tahu? Oh, Yohanes tahu, Markus tahu, ayat ini bam. Pertanyaan satu, what are you doing with the word? Orang Kristen yang paling bayi itu jago debat, tapi gak pernah melakukan. Orang Kristen yang bayi, yang muncul tiap hari Minggu ke gereja, tapi kerjanya komplain dan kritik, itu bayi. Orang dewasa, you will do something about it. Anda datang bukan dilayani, Anda melayani. Ikutin Tuhan suruh apa. Anda masih ditempatkan sama Tuhan di satu tempat, beri yang terbaik. Kenapa? Anda melayani dia. Jangan komplain terus. Gak mau di situ ya pergi. Halo. Amen. Am I speaking to somebody?
Dan Yesus ngomong apa di Markus tentang Sabat, saudara? Saya mau coba dengan cepat ya saudara ya. Markus 2:23. Saya bacakan buat saudara. Ready? Alright. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Di hari Sabat orang Yahudi nggak makan, mereka puasa. Tapi yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya, mereka makan. Orang Farisi bilang gini, maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Yesus kasih example. Roti di meja roti saja di dalam kemah suci, di dalam bait suci nggak boleh dimakan sama yang bukan imam. Daud simple, lapar, dia korek, dia makan loh. God is more interested with your relationship with Him. Dia lebih interested sama orang yang hatinya murni, bukan yang orang agamawi. Lebih baik Anda datang ke dia lemah selemah-lemahnya, dia lebih sayang daripada datang lemah pura-pura kuat munafik. That's the nature of our God. Betul gak saudara? Dikatakan apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Sekarang buka Matius 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kalau Anda mau firman berubah, saya jamin Anda catat firmannya, pelajari di rumah. Sekarang Anda enak loh, apalagi di Amerika. Anda mau renungan pagi, buka YouTube, ya kan? Khotbah jutaan, gak kelar Anda nonton khotbah. Di gereja dikasih tuntunan, hari ini baca ini, besok baca ini. Sekarang anak-anak makanya gereja Tuhan tuh jadi makin lama makin kayak bayi. Semuanya disediakan. Coba gak ada tuntunan, baca Alkitab, jerit di bawah kaki Tuhan sampai Tuhan ngomong, itu baru dewasa. Saya ngelatih diri saya, I need to sit under the feet, karena saya pengen dengar suara Tuhan. Saya gak bisa dengar suara Tuhan kok tiap hari yang saya bukain renungan harian. Itu orang lain punya renungan. Betul gak? Tuhan bilang apa? Seek Him until you find Him. Jadi dengan banyaknya teknologi dan YouTube, bukan berarti tuh kita tuh semakin dibawa dewasa loh saudara. Sekarang orang-orang tuh jadi anak kecil, semua orang itu semuanya instan. Suruh saya teduh, mana tuntunannya? Why not you sit until God speaks to you? Nah kalau Tuhan gak bilang, gak ngomong gimana? Ya dua kemungkinan, either dia bisu atau Anda yang gak sabar. Betul gak? Tapi orang udah gak mau duduk diam di kaki Tuhan, gak mau. Maunya apa? Cari buku 30 menit sarapan dengan Yesus. Ya ampun Tuhan. Halo. Makanya imannya gak pernah gede-gede, karena Anda baca apa yang orang dapat, bukan apa yang Anda dapat. Tahu saudara, Tuhan tuh gak butuh yang muluk-muluk loh. Sesimpel-simpelnya Anda terima, tapi Anda makan dari Tuhan sendiri, itu cukup untuk memberi makan rohmu. Kesaksian tuh gak usah cari kesaksian orang yang gede-gede. Saya masih ingat pertama kali saya ngomong di Komsel, menyampaikan isi hati Tuhan, Mazmur 139. Tuhan bilang bangun, tidur, berdiri, duduk, dia tahu bahwa kita ada di hatinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. That's it. Tapi itu yang saya dapat, dan saya bangga dengan apa yang saya dapat. Gak ada alasan orang Kristen gak bisa bersaksi. Kalau Anda gak punya kesaksian, Tuhannya apa? Mati. You need to have a testimony. Dan testimony itu cukup dengan apa yang Anda terima dari Tuhan. Saya kasih kesaksian, tadi saya saksikan dari pagi. Ada seorang hamba Tuhan di India, sudah meninggal, namanya D.J.S. Dinakaran. Walk with God kayak begini. Satu hari khotbah di depan stadium, 3.000 orang datang. Tanpa dia tahu, di tengah-tengah 3.000 orang ada satu orang Chinese, namanya Mr. Lo. Beneran ini, Mr. Lo kesaksian. Mr. Lo mau bunuh diri. Dia udah hilang harapan. Dia cuma bilang, ini terakhir. Saya datang ke ibadah ini. Kalau saya gak dipanggil, nama saya gak dipanggil, berarti Tuhan gak peduli sama saya. D.J.S. Dinakaran gak tahu kalau orang ini hadir.
Tapi hari itu biasanya dia baca bahasa Inggris dengan translasi yang lain. Tapi hari itu dia memutuskan membaca King James Version. Di King James Version ada satu kalimat di Matius 28. Waktu Tuhan katakan, "Behold, I am with you." Betul gak? Tapi di King James Version, Yesus ngomong apa? "Lo, I am with you." Hari itu DJ karena dia khotbah, dia baca King James Version, dia cuma lagi berseru, "Lo, I am with you." Dia cuma baca Alkitab, tapi Mr. Lo di situ udah dijamah sama Roh Kudus. "Lo, I am with you" bisa membuat orang yang hampir masuk neraka diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan kasih alasan lah. Saya bukan siapa-siapa, saya bisa ngomong, punya mulut kan. It's time for Christians to rise up, jadi orang Kristen yang dewasa dan benar. Matius 12 ayat 6 sampai 8. Sudah semuanya? Oke. Matius 12 ayat 6 8. Cerita yang sama tapi dilihat dari kacamatanya Matius. Oke, ready? Dikatakan, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari." Tuhan bilang, daripada muluk-muluk omonganmu, saya minta bukti yang nyata dari kelakuanmu. Oke? Yang terakhir, Lukas 6 ayat yang pertama. Lukas 6 ayat pertama. Oke. Saya akan banyak skip dari pengajaran yang saya bawa ini, tapi saya kasih poinnya supaya Anda lihat ini dari firman. Lukas 6 ayat yang pertama ya saudara ya. Luke chapter 6 verse 1. Firman Tuhan berkata seperti apa? Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Lebih jelas nih. Jadi mereka makan, nggak cuma main-main sama butir gandum, dimakan sama mereka. Melanggar hukum hari Sabat. Tapi what's the point saudara? Saudara catat ini, I give you this tip. Catat ya saudara. Ada dua macam istirahat Sabat. Ya, satu, catat bahasa Grekanya. Sabistosmos, SABBISTOSMOS. Sekali lagi ya. SABBISTOSMOS. Artinya apa? Satu, Sabat yang pertama artinya berhenti atau beristirahat dari pekerjaan. Oke, saudara bisa baca di rumah dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, di mana Tuhan berkata dia beristirahat di hari yang ke-7. Tuhan istirahat bukan karena capek. Rest is important. Catat Ibrani 4 ayat 9 sampai 10 Anda baca di rumah. Tahukah saudara bahwa supaya saudara bisa produktif dan menang di dalam peperangan yang Anda hadapi setiap hari, Anda butuh istirahat. Itu udah manusia. Nggak ada orang bisa pelayanan terus nggak pernah tidur, stroke. Nggak ada. Your body needs rest, your spirit needs rest, your soul needs rest. Itu rest yang pertama. Catat yang kedua. Yang kedua, kata pausis, KATAPAUSIS. Sekali lagi, kata pausis, KATAPAUSIS. Di bahasa Grekanya, istirahat yang ini artinya memiliki dominion. Waktu Anda berkuasa, saya jelasin nanti. Waktu Anda memiliki dominion, Anda sedang beristirahat. Atau kata yang lainnya definisi adalah Anda memiliki tempat peristirahatan, a dwelling place. Di mana ayatnya? Anda bisa baca di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Waktu Tuhan berkata,
Apa yang Tuhan katakan kepada manusia, bertambah banyak dan kuasailah bumi. Dan firman berkata, waktu itu Tuhan katakan di Kejadian 1 ayat 28, dan loncat ke ayat yang ke-31. Di ayat ke-31, waktu Tuhan melihat bahwa semua yang Dia ciptakan baik, dikatakan di situ. Di situ ada malam, di situ ada siang, itulah hari yang ke-6. Setelah Yesus berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cucu, kuasailah bumi, Dia kasih kunci semua yang diperlukan supaya Adam dan Hawa berhasil, supaya Adam dan Hawa menduduki, membawa kerajaan Allah di bumi. Yesus bilang, selesai pekerjaanku. Saudara nangkep ini? Ada dua macam rest. Yang pertama, ceasing from work, berhenti bekerja. Yang kedua, Anda memiliki tempat untuk memerintah. That's your destiny. Oke, sekarang saudara catat. Saya ngomong pertama, saya mau bicara sama saudara tentang beristirahat berarti melepaskan pekerjaan. Catat ini saudara. Tahu gak saudara bahwa dapat beristirahat di tengah-tengah peperangan, waktu saudara mampu untuk beristirahat di dalam Tuhan, di tengah-tengah masalah, itu adalah mujizat yang besar dari Tuhan. Sometimes God gak tarik musuh saudara. Sometimes Tuhan gak bikin masalah saudara langsung berhenti. Sometimes Tuhan gak bikin pergumulan Anda langsung dijawab. Tapi waktu Anda menemukan istirahat di tengah masalah, Anda bisa bertahan di tengah masalah, Anda tetap bersuka cita di dalam masalah, itu adalah mujizat yang besar. Ayatnya di mana? Mazmur 127 ayat yang kedua. Anda catat. Pada Mazmur 127 ayat yang kedua. Multimedia tolong saya ya, supaya saya gak usah muter-muter. Mazmur 127 ayat yang kedua. Apa yang firman Tuhan katakan? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Power, man. Tuhan mau bilang, lu bisa kerja keras, oke. But for whom I love, kamu lagi istirahat, my blessing comes in. Amin. Pemazmur bilang begini, ada waktunya Tuhan akan bikin saudara memerintah di tengah-tengah musuh saudara. Saudara tahu gak sih Mazmur 23, firman yang berkata, aku menyediakan makanan di hadapan lawanmu. Saya bilang, Tuhan, mana enjoy sih kalau gua makan di depan gua musuh gua? But the Lord showed me, kalau kamu izinkan aku pimpin kamu, cara aku membuat kamu ditinggikan di tengah musuhmu adalah, aku paksa musuhmu duduk di depan kamu, dan mereka harus lihat aku memberkati kamu. Sometimes cara Tuhan bukan menghardik musuh saudara, but God will bless you in the midst of your enemies. Amin saudara. There is power in rest. Apa yang harus istirahat? Your spirit, your soul, and your body. Dan waktu sabat apa yang dilakukan sih? Intinya apa sih beristirahat? Bukan Anda tidur ngorok gak ngapa-ngapain. Waktu Anda beristirahat berarti pikiran hati saudara dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Filling your heart with the goodness of God. Ayatnya di mana? Mazmur 19 ayat yang ke-7. Enggak semua saya buka, Anda harus baca di rumah. Mazmur 19 ayat yang ke-7. Sebab waktu saudara beristirahat dan merenungkan kebaikan Tuhan, kekuatan yang baru Anda akan terima. That's the power of rest. Amin. Saudara catat, Alkitab berkata, orang yang gak bisa beristirahat itu kena kutuk. Kalau saudara tiap hari kerja udah kayak sapi, sampai rumah stres, di kerjaan stres, sampai gereja mikirinnya bisnis, Anda kena kutuk. Sebab rest is a blessing from God. Orang workaholic itu bukan karena orangnya senang kerja, orangnya kena kutuk. Apa? Kecekam sama yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Itu butuh pelepasan. Kedua, istirahat penting, bahwa fisik saudara butuh restorasi dan istirahat. Saya masih umur 29 tahun, saya melayani hampir tiap hari bisa khotbah kok di Manado.
Satu hari Tuhan tegur saya mau pakai kamu lama, tapi kalau kamu gak jaga badan kamu mati muda. Jangan salahin saya, itu salahmu sendiri. Tuhan kasih badan saudara untuk saudara jaga. Don't use your body. Amen. Amen. Makanya Tuhan bilang, my body is my temple. Your body is my temple. Jaga tubuhmu. Cuma orang Kristen, mohon maaf pakai kata-kata saya, termasuk saya diingetin Tuhan. Cuma orang Kristen bego yang merasa karena punya Tuhan, you can do anything you want. Anda sakit ke dokter, bro. Don't be too spiritual with me. Tuhan suruh Anda gak usah ke dokter, dan Anda di rumah gak usah ke dokter. Keputusan Anda karena Tuhan ngomong apa. Anda gak mau ke dokter karena Anda punya iman. Kok imannya iman bego, gak terjadi sesuatu, saudara. Amen. Amen. Use wisdom. That's why you need to have relationship with God. Banyak orang Kristen kecelik, kenapa? Karena hyper spiritualnya tapi nggak bersandar di atas firman. Itu menjadi sangat berbahaya, saudara. Kenapa saudara penting beristirahat? Tahu nggak? Research menyatakan orang yang tidur waktu bangun bisa terima ide-ide yang kreatif. Betul ya, Pastor ya? Kedua, waktu Anda tidur, masalahnya waktu tidur, roh saudara itu nggak tidur. Firman berkata di tengah-tengah saudara tidur, roh Tuhan mengajari saudara. That's why sleep is important. Waktu Anda tidur, Anda masuk di dimensi alam roh. Makanya kalau mau tidur, jangan berantem, jangan maki-maki. Ini hebatnya Tuhan loh. Sampai pola tidur saudara itu ada maknanya. Anda mau tidur, tenangkan hati, siap ketemu Tuhan. Amin. Jangan mau tidur nonton film horor, ketakutan, Anda yang bodoh. Amin. Oke, saya cepat nih, cuma punya 8 menit. Catat saudara. Gimana cara saudara mempraktikkan Sabat? Anda mengambil waktu yang reguler dengan Tuhan, di mana Anda bersekutu dengan Tuhan. Ini bukan masalah hari. Sabat saudara bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rebo, tapi Anda khususkan. You know, kalau Anda mau perpuluhan waktu saudara, kalau Anda mau perpuluhan, saya ketemu jawaban, you know. Kalau 24 jam Anda kasih 10% sama Tuhan, itu 2,4 jam. Spend time with God. Saya lagi latih diri saya, every day minimal 2,4 jam. Tapi give time for you to sit under the wings of Jesus yang membawa kesembuhan untuk roh saudara. Saudara tahu bahwa Sabat itu bukan sebuah ritual agama yang membebankan, tapi itu sesuatu yang harus saudara nikmati. Saya punya waktu-waktu saya ngedate sama Tuhan, khususnya tanggal Agustus 28, tanggal anniversary saya dengan Tuhan. Tanggal 28 Agustus saya punya kebiasaan. Apa yang saya lakukan? Saya bikin reservasi restoran saya satu orang. Saya makan sesuatu yang saya enjoy. Saya bawa Alkitab saya duduk bisa di restoran 2 jam, dan saya nikmati my date with Jesus. What do you do with God? You need to enjoy. Go walk in the garden with God. Pasang musik rohani and begin to sing praises to God. You need to enjoy your relationship with Jesus. Baru relationship Anda bermakna. Jangan bikin relationship dengan Tuhan itu kayak beban. Sometimes saya suka bilang sama Tuhan, let's say Sabtu, Senin, saya nggak mau diganggu. Kalau saya lagi di LA hari Senin, saya nggak terima counseling pelayanan apapun. That's my day with Jesus. Sometimes I ask God, Lord, hari ini what do you want me to do? One time Tuhan pernah bilang kayak begini, kamu naik mobil keliling kota, doa sama aku untuk kotamu. That's my date with Jesus. Sometimes Tuhan bisa bilang, hari ini let's give food to the hungry. Anda ngasih makan fakir miskin sendirian. That's your date with Jesus. But you enjoy. Di situ kekristenan saudara jadi alive. Waktu datang ke gereja, worship leader bisa bilang apa? Segala pujian, karena Anda tiap hari menikmati dia dan memuji, Anda gak kepaksa, Anda langsung segala pujian. Tapi kalau tiap hari sama Tuhan udah kayak preman, buronan, waktu worship leader bilang segala pujian, Anda gak kayak efek.
Amin. Amin. Gimana caranya Anda ambil sahabat di tengah-tengah masalahmu, memilih untuk bukan khawatir tapi Anda diam di dalam hadirat Tuhan. Di gereja mula-mula hari Sabat orang nggak boleh puasa. Di hari Sabat mereka merayakan kebaikan Tuhan. Kalau Anda betul menjadikan hari Minggu hari Sabatmu, dan jangan setengah-setengah, you celebrate the goodness of God. Saya mau nanya pertanyaan, why do you come to church? Karena keharusan agama? Kalau Anda datang ke sini karena keharusan agama, Anda datang ke sini nggak membuat apa-apa terjadi dalam hidupmu. Tapi bilang sama Tuhan, give me a new heart, supaya setiap minggu saya datang ke ibadah, ke House of Restoration, ibadah jam 5, dari jam 4 Anda udah siap. Saya gak sabar bertemu Tuhan. Dimensi penyembahan pasti berubah. Amin. Saya dengan cepat ya, 4 menit. Sekarang saya jelasin rest yang artinya Anda memiliki dominion. Ayatnya di mana? Matius 8 ayat 20. Oke, ini harus dibaca. Tolong multimedia Matius 8 ayat 20. Maksudnya apa? Tuhan mau hidup Anda itu berhasil. Keluarga harus pulih. Pekerjaan harus beres. Pelayanan harus mantap. Karena kalau itu semua terjadi, Tuhan bisa beristirahat. Gak ada orang Kristen hidupnya ngawang-ngawang, ngalir-ngalir, mau terjun got. Saya paling sebel orang bilang, pastor hidup itu ngalir dengan Tuhan. Ngalir, Tuhan ngalir bawa kita ke tujuan. Bukan ngalir karena lu gak tahu mau bikin apa. Berserah bodoh. Mau terjun jurang, ya silakan, gua gak mau. Matius 8:20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya bingung baca ayat ini. Dan one day Tuhan kasih saya penjelasan, Mike, serigala sama burung di liang dan sarang ngapain? Langsung di otak saya bilang tidur. Betul gak? Ngapain lagi? Istirahat, berkeluarga, beranak. Bis. Tuhan bilang ngomong begini. Burung menetaskan telurnya di mana? Serigala melahirkan anaknya di mana? Di liang. Raja wali dilatih terbang bukan di tanah, di sarang. Tuhan bilang, kenapa anak manusia mencari tempat untuk meletakkan kepalanya? Waktu Anda beristirahat, artinya apa sih istirahat? Hidup Anda produktif, hidup Anda efektif, hidup Anda berfungsi. Waktu Tuhan menemukan gereja yang berfungsi, gereja yang memproduksi, gereja yang menghasilkan jiwa, gereja yang memberkati, di situ anak manusia menemukan tempat beristirahat. Amin saudara. Catat, bagaimana cara istirahat yang ini? Anda harus tahu tujuan hidup Anda. Orang yang tahu tujuan hidupnya, hidup di dunia bukan ya lihat deh 10 tahun lalu ya lihat deh, no. Orang yang ngerti kenapa dia lahir, di situ Tuhan beristirahat dalam hidup saudara. Karena Anda nggak ngawang, Anda hidup dengan tujuan, Anda hidup dengan purpose, Anda hidup dengan destiny. Makanya untuk memiliki tujuan hidup itu bukan opsi. Semua orang Kristen yang sehat punya tujuan hidup. Kedua, physical location. Saya sangat senang kesaksian Pastor Abraham dan Pastor Masa tentang rumah ini. Kenapa sih tempat itu buat Tuhan penting? Waktu Anda bisa mendirikan rumah, waktu Anda ada di satu tempat dan di situ Anda bisa berdiri sebagai anak Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan. A dwelling place. What's your dwelling place? Anak muda harus sekolah yang benar, harus tahu di mana Tuhan tempatin Anda. Pekerjaan Anda harus stabil. Amin. Yang ketiga, pelayanan. Kalau orang Kristen 10 tahun tetap di kursi jemaat, kebangetan, bayi bangkotan, disuruh doa makan nggak bisa. Semua ada di rumah Tuhan harus melayani. Melayani itu bukan opsi, melayani itu keharusan. Kalau Anda ditebus sama Sang Tuhan, Anda rindu memberikan segala-galanya. Jadi satu,
Sabat yang berarti beristirahat. Yang kedua, sabat di mana Anda memiliki dominion. Kalau Anda mau punya dominion, gak nganggur, harus kerja keras, harus perang. Makanya orang Kristen itu gak cuma datang ke gereja menikmati, enggak. Orang Kristen yang sehat itu orang Kristen yang belajar berjuang. Iman yang besar bukan iman yang sempurna. Iman yang besar adalah iman yang berkata, aku gak akan menyerah. Itu iman yang besar. Don't quit. Anda sempat gagal, maju lagi. Itu Anda punya iman yang besar. Iman besar bukan berarti, saya sempurna gak pernah gagal. No. Iman yang besar berarti Anda gigih, gak menyerah. Anak yang hilang di Lukas 15, dia keluar dari rumah bapak, pertama kayak gini, Father, Bapak, give me. Betul gak? Kasih. Waktu Tuhan ubah hidup orang ini, dia bukan lagi Tuhan yang berkata, Father give me, tapi dia menjadi anak yang berkata, Father make me. Orang Kristen yang diubahkan, yang dewasa, bukan anak-anak Tuhan yang selalu bilang, kasih Tuhan, kasih Tuhan. No. Kristen yang dewasa berkata, Tuhan jadikan aku. Amin. Amin. Kalau saudara baca kitab Yosua, di Yosua pasal yang ke-21 ayat 44 sampai 45. Kalau Anda baca di 1 Raja-Raja 5 ayat 4 sampai 5. Kalau Anda baca di 1 Tawarik 22 ayat 18. Kapan Tuhan mendirikan bait sucinya? Waktu Salomo berkata, tanah ini bebas dari perang. Kapan Tuhan berkata bahwa bangsa Israel sudah menduduki tanah perjanjiannya, dan yang menjadi rencana digenapi waktu orang Israel beristirahat dari perang. What's the point? Tuhan mau memerintah atas gereja yang kuat. Dan di tahun ini pastikan saudara beristirahat di dalam Tuhan. 1, jadikan dia yang pertama dan utama. 2, jangan mau cuma hidup ala kadar, tapi hidup yang berkemenangan. Dan itu tergantung dengan cara saudara memandang diri saudara sendiri. Kalau Anda tahu roh yang ada di dalam saudara, Anda gak akan quit. Saya tutup mengatakan ini. Mazmur 23 yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bahasa Inggrisnya lebih mantap, bukan mengikuti, mengejar. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Bukan kabur. Apapun yang aku hadapi, aku tahu Tuhan beserta dengan aku. Aku gak takut ngadepin masa depan. Kenapa? Asal Tuhan ada sama aku. Lewat lembah yang paling kelam sekalipun, aku gak mungkin ditinggalkan. Hari ini waktunya kita mengalami perubahan di dalam mentalitas kita. Find the power of rest in your life. Beristirahat di dalam Tuhan. Jadikan dia segala-galanya. Hidupmu pasti akan berubah. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari berdiri semua.